Selamat pagi Ibu dosen, dari kami 8 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa saja aktivitas atau kegiatan dari public relation. Sebelum saya mulai materinya, lebih baik kita perkenalan dulu. Nama saya Jonathan Sundadul. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Graciela Suarez, saya sebagai materi kedua. Nama saya Julia Siswesrano sebagai materi ketiga. Nama saya Melinda Pidetan sebagai materi keempat. Nama saya Maria Marimbalok sebagai pemateri terakhir. Sebelum kita mulai masuk ke dalam bagian materi, kita akan mengenal dulu apa itu public relation. Jadi, public relation adalah orang yang merangkum komunikasi yang direncanakan baik secara internal ataupun eksternal. Nah, dalam konteks internal yang kita akan dibahas nanti lebih dalam lagi. Terus antara suatu organisasi dan semua khalayak sasaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam public relation sendiri ada beberapa kegiatan meliputi menulis, mengedit, hubungan media, acara khusus, berbicara, produksi, penelitian, pemrograman dan konsultasi. Dan kita akan masuk ke materi pertama, kegiatan public relation. Baik, kegiatan public relation internal adalah aktivitas yang menuju kepada public relation internal pada suatu organisasi dan perusahaan. Public internal adalah elemen-elemen yang secara langsung berpengaruh dalam keberhasilan suatu perusahaan, contohnya sebagai karyawan, sebagai manajer, supervisor, pemegang saham dan sebagainya. Dalam aktivitas public relation internal terdapat 3 lingkup hubungan. Yang pertama ada hubungan dengan karyawan. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan, public relation harus melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harapan sebuah organisasi atau perusahaan. Karena berpegang teguh pada hubungan karyawan, diharapkan akan mengarah pada hasil positif, yaitu karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. Yang kedua ada hubungan pemegang saham. Seorang karyawan public relation juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai pemodal, mereka harus selalu transparan mengetahui perkembangan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga ada hubungan dengan manajemen. Kegiatan ini untuk menjaga hubungan baik dengan para manajer dari perusahaan, karena manajer adalah orang-orang pilihan, di mana manajer adalah orang-orang yang mengabdi diri untuk kepentingan perusahaan melalui kemampuan mengelola untuk menghasilkan laba sesuai dengan perusahaan. Manajer diperlukan untuk membuat, menentukan, dan mengkomunikasikan keputusan mengenai berbagai kebijakan di bidangnya, bahkan mungkin di bidang umum. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang tujuan dan fungsi. Seperti kita ketahui sendiri bahwa tujuan dari PR itu adalah menciptakan opini publik yang prosesnya dengan melaksanakan dan menerapkan program public relation yang nantinya setelah dilaksanakan, maka PR mengumpulkan tanggapan dari publiknya tentang program yang telah dilaksanakan, juga tanggapan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Nah, fungsi utama dari PR ini meliputi yang pertama, membangun citra positif yang menciptakan persepsi yang baik tentang perusahaan di mata publik. Yang kedua, mengelola reputasi, yaitu mengatasi krisis dan isu-isu negatif yang dapat merusak citra perusahaan. Yang ketiga, membangun hubungan dengan media, yaitu membangun jaringan dengan media untuk mendapatkan publisitas aktif. Dan yang terakhir, memengaruhi opini publik, yaitu membentuk opini publik sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas public relation dan lingkungan hubungan internal dan eksternal. Aktivitas public relation eksternal merupakan aktivitas public relation yang berfokus pada membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak dari luar organisasi seperti pelanggan, media, pemerintahan, komunitas, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra positif perusahaan di mata publik dan menjaga reputasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan
kegiatan komunikasi yang terencana dan persuasif untuk mendesain publik yang nyata. PR bukanlah hubungan tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan-tujuan sesaat. PR perlu direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target-target publik tertentu. Hubungan masyarakat internal yaitu kegiatan internal public relation yang dimana kegiatan itu ditujukan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dan dewan direksi perusahaan. Adapun hubungan internal dalam hubungan dengan karyawan yaitu seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, hubungan dalam lingkungan eksternal yaitu hubungan dengan publik di luar perusahaan yang merupakan keharusan mutlak. Karena perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Karena itu, perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik dan masyarakat umum. Oke, yang selanjutnya ada tugas public relation eksternal. Seperti yang sudah kita ketahui, hubungan baik dengan publik di luar perusahaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan. Karena suatu perusahaan tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain. Maka harus tercipta hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Maka dari situ, PR memiliki 7 tugas. Yang pertama ada analisis dan penilaian sikap dan opini publik yang sesuai dengan kebijakan pemimpin perusahaan dalam memobilisasikan karyawannya dan menerapkan metodenya. Dan yang kedua ada melakukan koreksi dan saran kepada para pemimpin bisnis, terutama kegiatan yang menjadi sorotan atau kritik publik. Yang ketiga, menyiapkan informasi dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap mengetahui semua kegiatan dan perkembangan perusahaan. Dan yang keempat, ikut membantu manajemen dalam menyusun atau meningkatkan pelatihan personal menuju manajemen yang efektif. Dan yang kelima, mengadakan penyelidikan atau menyelidiki kebutuhan dan kepentingan masyarakat terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan. Kesimpulannya, membangun relasi atau hubungan yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan seorang humas. Public relation adalah profesi yang merangkul komunikasi terencana, baik internal maupun eksternal, antara suatu organisasi dan seluruh khalayak sasarannya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan saling pengertian. Komunikasi terencana berarti sesuatu yang telah dipersiapkan oleh individu mengenai apa yang ingin disampaikan tentang perusahaannya kepada publik. Namun, tak jarang situasi berkembang di luar ekspektasi, sehingga diperlukan improvisasi untuk tetap mencapai tujuan. Sekian